أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita lanjutkan bab keempat, Fakusyasha Fadilatin li Syahri Ramadana. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruzan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsu bil haqq basyiran wan nadhira. Wada'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajam munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alaihi wa shabbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji tentunya hanya ditujukan kepada Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikannya padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan guna mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Kita lafadzkan syahadatain kita kembali, dilanjutkan dengan salawat umi, istighfar, doa makrifat, talqin zikir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah
ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbis syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita awali sebelum kita taklim dengan doa niat kita untuk besok puasa dan doa ke-11 dan ke-12 di bulan Ramadan sebagai syarat kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dilapatkan sama-sama. Allahumma salim li Ramadana. Allahumma salim li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa tasalamuhu minni mutaqabalan. Salam minni mutaqabbalan. Nawaitu syamagadin. Nawaitu samaradin. An adai. An adai. Parisari. Parwisari. Ramadana. Ramadana. Haji sanati. Lillahi ta'ala. Lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib biliya fihil isan. Allahumma habibni fiyal ihsan. Wa karihil fihil fusyuk. Wa karihil fihil fusuq. Wal lisan. Wal lisan. Wa harim alayya fihi syaqata. Wa harim fihi liya syaqawata. Wa niran bi aunika. Wa niran bi'aunika. Ya giatsal mustaqhidin. Ya biyatal mustaqidin. Allahumma jaini fihi bisitri. Allahumma jahidni fihi bisitri. Wal afaf. Wal afaf. Wasturni fihi. Wasturni fihi. Bili basi kunui. Bili basil kunuti. Wal kafaf. Wal kafaf. Wahmilni fihi ala adli. Wahmilni fihi alal adli. Wal insaf. Wal insaf. Wa amini fihi. Wa aminni fihi. Min kulli ma akhafaku. Min kulli ma akhafu. Bi ismatika. Bi ismatika. Ya ismatal qaifin. Ya ismatal khaifin. Aminkan saja. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan. Sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan ini. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon tanamkanlah ke dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. Dan tanamkanlah ke dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Mohon jauhkanlah dariku kemurkaanmu dan api neraka dengan pertolonganmu. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Ya Allah, mohon hiasilah aku di bulan ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutuplah diriku dengan pakaian kecukupan dan kerelaan diri. Tuntutlah aku untuk selalu bersikap adil dan taat. Selamatkanlah aku dari segala sesuatu yang aku takuti. Dengan perlindunganmu, wahai tempat bernaung bagi mereka yang ketakutan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Ewan ya ma'arahimahumullah. Hadihil maratan sanunakis sunwan wanawani kultum Ramadhani
Al-Ghabiul Fakiri ini judulnya sudah jelas tadi, yang fakir, yang bodoh ini. Coba kita bahas kembali di bab keempat, keistimewaan fadilah bulan Ramadan. Itu artinya amalan-amalannya kenapa mesti serius? Karena bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan penuh barokah, dan itu rahmat dari Allah diturunkan untuk kita. Kita yakini itu. Jadi kita seriusi lagi dan kita ilmui. Amma ba'du. Terma kauh kemarin sudah kita bahas. Artinya dalam konteks marifat takut ya. Dalam konteks secara syariat menghindari dari perbuatan yang sifatnya maksiat. Takut ini tidak boleh dipisahkan dengan raja. Kemarin kan gitu ya. Kita takut sama Allah, tapi kita nggak boleh memisahkan rasa takut itu dengan harapan terkabulnya dari Allah. Jadi harus seiring. Ya. Keduanya ibarat keping mata uang ya. Dalam kita berdoa itu pasti itu tidak terasa secara kejiwaan kita ada takut dan ada harap. Ya, itu tidak boleh terpisah. Itu menurut kitab Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali. Dia tidak boleh lepas gitu, saling memberikan nilai. Kau disertai raja itu bahasanya, ya itu tidak boleh lepas. Itu gunanya di putaran kedua ini sebagai doa, karena di putaran pertama kita kan tobat, putaran kedua kita bermohon. Ya itu sepertiga menurut jumhur ulama ya. Begitu makna dari keistimewaan amalan kita di bulan Ramadan. Jadi pas kita berdoa jangan lupa tidak boleh lepas kauf dan roza. Nah kita pakai dari Ihya Ulumuddin dan sandaran dalilnya sudah jelas kemarin kita bahas. Ini artinya supaya kita sebagai manusia dapat menyaksikan sifat kasih sayang Allah mendahului segala sesuatu. Itu maksudnya. Itu makna terdalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan di firman Allah dalam sebuah hadis qudsi ya, inna rahmati sabakat ghadabi ya. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ya. Jadi takut itu kan cemas ya. Rahmat hampir dikatakan raza, enggak lepas itu. Itu maknanya ya. Begitu juga menurut ulama-ulama awalin dulu, di antaranya Imam Al-Qushairi mungkin sudah banyak yang tahu, khususnya orang-orang yang mengkaji tasawuf. Ini memberikan pengertian takut atau khauf dengan mengatakan ya, adalah problematika yang berkenaan dengan peristiwa yang akan datang. Takut itu terjadinya selalu dengan peristiwa yang akan datang, betul kan? Umumnya ya. Bukan arti kata takut juga ada yang terjadi karena sudah terjadi. Itu penyesalan sebetulnya, bukan takut. Ya kan? Beda. Jadi takut itu selalu kata Imam Al-Qushairi adalah terjadi karena apakah ke depan terjadi, apakah ke depan kita sial gitu. Itu yang disebut khauf. Ya. Problematikanya sering terjadi dengan peristiwa yang akan datang. Sebab seseorang hanya akan takut sekiranya sesuatu yang tak diharapkan menimpanya kan gitu. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin jangan lepas. Disitulah kelebihannya kecerdasan daripada Hujatul Islam Al-Ghazali menyandarkan derangan rahmat yang disebut raja. Ya, jadi takut itu harus searah dengan harapan. Tapi kita tidak boleh mendoktrin, menentukan, kan gitu. Itu karena sifat, nah, sifat Allah itu nggak boleh kita pakai. Ya, jadi penentuan secara waktu, secara kadar itu hak Allah. Ya, nah, itu doa. Jadi ini perlu dijelaskan secara kitab-kitab lama. Aplikasinya gimana sih dalam putaran kedua dalam berdoa? Jangan lupa di sana ada pengertian secara makna jelas dari Al-Qushairi. Takut terkait dengan masa depan, amalannya takut itu harus berdampingan dengan raja harapan. Itu poin-poinnya. Jadi kita menyampaikannya akan jelas terhadap umat ya. Jadi enggak sembarangan arti kata kita menyampaikan langsung ngamalin aja. Yang kita takutkan kan ada yang taklid. Konsepnya begini, Ramadan itu
Kalau kita berdoa pasti berhasil. Nggak bisa juga begitu. Karena keberhasilan seseorang ini syaratnya banyak ya, ada terkaitan dengan penyucian. Nah, penyucian diri, kejiwaan juga, dan keilmuannya. Jadi sesuatu yang diinginkan ini sering kalau luput ini harus diikat dengan roza. Nah, demikian juga berkaitan dengan masa yang akan datang ya. Nah, kaitannya ke sana. Sedangkan yang berkaitan dengan hal yang terjadi nih ya, takut kepada Allah berarti takut akan hukumannya di dunia maupun di akhirat. Karena itu Allah mewajibkan kau takut kepada hambanya. Mewajibkan. Jadi takut itu wajib. Takut itu ada pengertian secara syar'i dipendekkan menjadi taat. Ya, padahal harus dimaknai secara makrifat. Makrifatnya Allah berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 175 loh. Iqra Iwan. Nah, itu dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innama jalikumu syaitan. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah padaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini hikmah yang kerennya gini ya. Ini amalkan ya. Banyak terjadi ya. Misalnya seperti tadi malam, seperti Iwan kita anak sakit. Siapapun juga kalau yang sakit cemas kan. Kalau cemas kan takut tuh. Jadi pertama yang mesti kita lapatkan terhadap kejiwaan diri. Ingat, ini kaitannya ada di korin. Korin itu tidak di kerangkeng. Paham ya? Jadi doanya Astaghfirullahaladzim Allahur Rahim. Sudah itu baca innama jalikumus syaitan. Catat tuh. Ampuni saya, hanya Allah pemberi rahmat. Sesungguhnya hanyalah setan yang menakuti kamu. Duduk. Maka beres tuh. Biasanya turun tuh cemas kita. Karena orang yang takut itu sering ini bertindak itu apa? Kebingungan tuh nggak? Ya, hilang akal lah. Ya betul kan? Oh, kalang kabut lah beginilah begitulah. Ya. Jadi ini penting. Ini Andung sampaikan karena berdasarkan dari Imam Al-Qushairi. Ya, itu amalannya. Jadi penting. Itu tidak berguna di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain yang paling penting. Ya, karena kekuatan bisikan kecemasan itu waswisi-wisudurinas di bulan lain itu kuat kali. Ya, nah, yang herannya kan kalau di bulan Ramadan kecemasan mungkin tinggi nih kacau juga. Waduh, sampai hilang akal kan kebingungan nanti. Jadi ya anehnya kok ada yang terpraktekkan ya, yang mesti kita amalkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya. Jadi itu jangan lupa innama jalikumus syaitan.
Ya. Sampai? Itu amalannya. Catat tuh ya. Nah, itu jarang diamalkan. Nah, karena amalan itu walaupun ditunjuki oleh ulama, tapi ulamanya jelas. Ya. Siapa yang nggak kenal dengan Asyukur Syairi sih ya. Itulah jago mengamalkan Al-Quran dan digabungkan dengan realisasi kehidupan. Insya Allah bermanfaat itu. Itu poin pertama. Yahya bin Mu'ad. Beliau ini mencatat sebuah risalah. Ya. Judulnya Jawahir At-Tashawwuf. Mengatakan begini. Kita catat lagi, kita nukil dari ulama-ulama awalin yang keren-keren nih terkait amalan Ramadan. Ya ahjanal insani laukan kaifan minal jahim biqadri qaufihi minal faqri ladahaba bittaqidi ilal janati. Duhai nestapanya manusia, sekiranya dia takut kepada neraka sebesar takutnya kepada kemiskinan, niscaya dia akan masuk surga. Paham ya? Sampai tuh? Ini ada kaitan dengan amalan tadi. Ya. Miskin, hati-hati, itu hanya wasusubi sudurinas. Ya. Ada kunci di pemahaman spiritualnya raza. Ya, mainannya bukan lafaz, ilmu. Ya. Nah, begitu amalannya. Namun tidak hanya takut kauf ansik ya, Undang sampaikan ya. Takut kalau nggak diilmui juga repot. Dalam berbagai referensi tasawuf, terma ini selalu berdampingan dengan raja. Tadi udah dijelasin, harus atau harapan. Karena takut kalau tidak berdampingan raja, kita putus asa. Nah, harapan berarti keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkan menjadi kenyataan. Itu konsep harapan. Kebalikan dari takut ya, harus diisi dengan harapan. Ya, duduk. Nah, ini kita ilmui, walaupun mungkin ada yang tahu tapi kurang nangkep spiritualisasinya secara efek keilmuan ke lafaz. Ya, lafaznya tadi istighfar, penggalan ayat pertama dari Ali Imran ayat 175. Nah, nggak salah tuh. Harapan memberikan kedinamisan loh. Artinya harapan itu menghidupkan. Jadi harapan itu adalah obat daripada putus asa. Karenanya raja mendorong lahirnya optimis untuk bisa mewujudkannya. Tanpa ada harapan, antum semuanya di sini ya, bisa disebut cita-cita akan menjelma angan-angan, ya, dan tidak akan menggerakkan, stagnan jadinya. Hal itu akan menjelma angan-angan. Ingat, kalau nggak mengerti raja itu, harapan itu sandarkan, tawakillah kepada Allah saja. Nah, kalau ini diilmui, insya Allah makbul itu bisa diamalkan, dijelaskan dengan kita paham, mafhum. Karenanya Al-Ghazali melanjutkan keterangannya dengan satu riwayat dari Al-Hasan Basri, ulama sufi awalin. Dia mengatakan begini, pada suatu kesempatan dia melewati suatu kaum yang sedang tertawa terbahak-bahak. Lalu Hasan al-Basri berkata, sejatinya Allah menjadikan bulan Ramadan karena mereka tertawa itu terbahak-bahak di bulan Ramadan. Sejatinya Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu sebagai tempat persembunyian bagi makhluknya. Jadi
Tertawa itu kan kerja yang sia-sia. Makanya orang dulu kan sering berkawan. Nah, disinilah efek-efek yang mesti dia pahami. Walaupun dalam kondisi kekinian itu sulit diamalkan. Karena kita harus bersosial. Ya. Dalam konteks rezeki umumnya. Beda dengan orang dulu, planningnya kuat. Amanahnya disiapkan dulu, rezekinya baru dia menyepi. Ya. Ini udah jarang diamalkan oleh kita, khususnya umat Islam. Jadi Ramadan itu tempat persembunyian bagi makhluknya, di mana mereka berlomba-lomba untuk berkomunikasi taat hanya kepada Allah. Jadi memang ulama-ulama dulu amalannya ini bukan karena dijabarkan saja pasti diamalin kan. Berat memang, tapi ini harus disampaikan gimana sih sempurnanya puasa. Sehingga bergegaslah suatu kaum hingga mereka memperoleh kemenangan, tertinggallah kaum lainnya dan mereka pun mendapatkan kerugian. Karena itu sangat mengherankan bagi Andung, bagi orang yang tertawa, bermain-main, menghabiskan hari pada hari yang penuh rahmat ini, di mana orang-orang yang bergegas memperoleh kemenangan dan orang-orang yang berjalan sia-sia akan merugi. Jadi Ramadan itu ada resikonya juga. Karena Ramadan itu segalanya disucikan. Omongan, mata, telinga, ya. Bukan hanya menahan saja, yang halal aja dibatasi. Ya. Padahal poin yang paling penting dalam konsep tasawuf adalah kejiwaannya kan. Capan indrawi kita. Bahkan nawaitunya, niat kita juga harus dijaga di bulan Ramadan. Jadi demi Allah, seandainya tutup disingkapkan, kata Hasan al-Basri, sungguh orang-orang baik akan berbuat kebaikan dan orang-orang jahat akan tetap dengan kejahatan mereka. Dia pun menjelaskan bahwa kegembiraan orang-orang yang amalannya diterima akan menjauhkan dari bermain-main dan akan menjauhkan senda gurau, pekerjaan yang sia-sia. Sedangkan kesedihan orang yang tertolak amalannya akan menutup pintu tertawanya. Jadi pernyataan nasihat-nasihat ulama awalin ini perlu kita sampaikan lagi di kondisi kekinian. Pernyataan itu menjadi satu kesadaran untuk kita bahwa orang-orang yang bergembira karena amalannya diterima akan meluapkan kegembiraannya dengan jujur, bukan karena nafsu. Di Ramadan ini kegembiraannya itu sering disandarkan karena nafsu. Ya. Dengan asyik masuk dalam ketaatan. Jadi kegembiraan itu diperoleh dengan keistiqomahan, ketundukan hanya kepada Allah. Harapannya dibangun dengan kepatuhan, bukan dengan angan-angan kosong. Sementara mereka yang amalannya tertolak akan menutup pintu tawanya. Dia mulai sadar, menumbuhkan takut kaufnya dengan kesedihannya, dan mengekspresikan raja harapannya dengan menutup tertawanya untuk menghadang amalan-amalan selanjutnya. Ucapan ini tentu berdasarkan dalil. Betul, tidak berdasarkan pikiran. Itu hebatnya ulama awalin. Ya. Sejalan dengan ungkapan pula dari Syekh Kirmani, ulama pertengahan nih. Ya. Alamatur rozai mahusni ta'atilah al-amalu yaktarinu bi afdalu amali li anal amala ranjul tafawuli liman ladahi amalun. Tiada adanya harapan dengan ketaatan yang baik kepada Rob. Jadi harapan itu harus taat. Itu syariat. Semua tahu. Berharap disertai amalan terbaik yang sanggup dia lakukan. Karena amalan menjadi simbol optimisme bagi orang-orang yang memiliki raja harapan. Nah. Jadi sepenggal perbincangan ini juga ada di Ahnal bin Qais, ulama pertengahan, dan kakeknya tentang puasa. Ya. Beliau ulama ahli fikih juga.
Ahnal bin Qais berkata begini, ya. Laqad sayyikta wasaumu idaifuki yazadi. Engkau sudah tua dan puasa itu melemahkanmu wahai kakek. Sang kakek menjawab, kama ta'alamuna anna astaidu liralatin tawilatin wasobru ala ta'atillah ahwanu minas sobri ala aukubatihi. Betul kan? Tuh, ya. Jadi ini kita nukil dari ulama-ulama pertengahan, udah keren-keren. Ketahuilah aku ini sedang mempersiapkan perjalanan jauh. Jadi nggak ada kaitan dengan lemes dan tua. Dan bersabar atas ketaatan kepada Allah itu lebih ringan ketimbang bersabar terhadap azabnya. Ya. Jadi demikianlah maksud puasa batin menurut Al-Ghazali. Itu konsepnya Al-Ghazali juga menukil dari beberapa ulama awalinnya. Jadi puasa dalam konsep jiwa, batin, ruhani itu harus kita dalami di kondisi sekarang. Iya kan? Nah. Tapi walaupun begitu, Hujatul Islam ini, Al-Ghazali ini tetap memberikan warning loh. Khususnya dalam menyikapi gimana sih praktek dari khauf atau takut itu sendiri. Dan disamakan dengan harap, raja. Beliau mengatakan begini Al-Ghazali ya. Innallah ghafurur rahimun. Summa yumkinuna annamula fi maghfiratihi. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kami bisa berharap pada ampunannya. Oh, ya. Jadi sering disalahpahami. Hati-hati sama yang awam nih. Jadi nggak jarang kata ini justru menjadi ketertipuan orang-orang yang beriman yang durhaka ya. Ada beriman tapi durhaka kan banyak. Mereka hanya berharap tanpa melanggengkan amalan. Jika harapan raja tidak didahului dengan amal, nah, kalau raja tidak didahului dengan amal, berarti itu merupakan bentuk ketertipuan. Itu kata Al-Ghazali. Kita berharap tapi nggak ada amalnya, bohong. Raja harapan itu ada tiada lain untuk mendinginkan panasnya takut. Bahasa mudanya gitu. Takut kan tinggi tuh. Pas kita ada raja itu dingin gitu. Jadi ibaratnya ini raja itu bisa dikatakan air, takut itu bisa dikatakan api. Iya kan? Nah, putus asa namun yang terpenting menggabungkan keduanya tanpa melalaikan dorongan untuk mencari amalan berlimpah. Insya Allah beres tuh. Itu kan persoalan yang mesti dijelaskan dalam konsep kejiwaan. Nah tasawuf ini tinggi loh kejiwaannya loh, pemahamannya. Ya. Nah, jadi repot juga nih kalau masih awam, kita nggak ada konsep dasar keilmuan ruhani, jadi susah menjelaskannya. Ya. Jadi pada dasarnya ungkapan yang dimaksud Al-Ghazali merupakan bentuk roja harapan terbaik, namun disalahpahami dengan hanya harapan, tapi mengabaikan amal. Harapan ada, takut ada, amal nggak ada, bohong. Nah, jadi bisa jadi ini karena mengandalkan kebaikan dan kejuhudan para pendahulunya. Tetap aja setan membisikkan tipuan mereka melalui runtutan analogi. Jadi siapa yang mencintai seseorang, dia juga mencintai anak-anaknya. Dan Allah mencintai nenek moyang mereka. Berarti dia juga mencintai mereka. Dengan itu mereka tidak perlu menjalankan ketaatan, mengandalkan keyakinan ini, antum tertipu tuh. Hati-hati yang merasa punya juriat Nabi langsung. Itu tertipu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti marah. Jadi dengan mengandalkan nasab, kedekatan, hingga seseorang mengandalkannya tanpa memperhatikan amalannya sendiri. Ini kata Al-Ghazali ya.
Ya. Seperti orang yang menganggap dirinya bisa kenyang karena orang tuanya telah makan. Masuk akal nggak? Nah, keren juga Al-Ghazali iktibarnya kan? Itu sama kalau mengandalkan nasab. Pokoknya gua masuk surga deh, walaupun ngomongnya kasar, bawa golok kemana-mana, salahin terus pemerintah. Ini sama juga, bapaknya yang makan dia kenyang, kan nggak masuk akal. Kadang-kadang dinasihati juga seperti ini, mereka ya punya dalil yang aneh sih, nggak usahlah dipikirin lah. Yang penting kita terapkan. Nah, atau dahaganya bisa hilang sebab orang tuanya telah minum, masuk akal nggak? Sama itu, hebat kan Al-Ghazali, maka disebut hujatul Islam, bukan menghujat Islam. Ya, jadi kesesuaian antara perhatian Al-Ghazali dalam masalah ini terkait dengan amalan Ramadan secara sisi yang lebih dalam, lebih sempurna. Ini seperti pengalaman perjumpaan Imam Tawus dan Imam Ali bin Husain. Ini keren juga nih. Ini sejarah. Tawus berkisah, pada satu kesempatan saya pernah melihat seorang yang sedang sholat di bawah saluran air di Masjidil Haram. Dia berdoa dengan khusyuk dan menangis. Ketika telah menyelesaikan sholatnya, aku pun menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Ali bin Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi itu. Kemudian aku berkata, Tawus ini berkata, ya ayah Nabi Muhammadun, ya aitukum kada wa kada, walaka talatatu amalin ta'manu minal qalbi, awlan anta kafidun Nabi Muhammad, wattaniati syafa'at, at-tajazika, at-ta'ali tatu rahmatullah warafatihi. Artinya gini, duhai keturunan Rasulullah SAW, aku melihatmu seperti ini dan itu, dan engkau memiliki 3 harapan yang kelak memberikan keamanan pada rasa takut. Pertama, engkau cicit Rasulullah SAW. Kedua, syafaat dari kakekmu. Ketiga, rahmat kasih sayang Allah. Itu nasab langsungnya. Kemudian Imam Ali Al-Husain berkata, menjawab perkataan Tawus tadi. Apa jawabannya? Perhatikan. Wa ala raqmi min annani hafidun nabi illa an hada layad manuliyal amana fil hayati akhirati. Alam tasma kalamullah suratal mu'minuna alayta mi awawahad 101. Ya. Meski aku ini cicit Rasulullah, kata Imam Ali, tapi belum bisa menjadi jaminan keamananku di akhirat kelak, walaupun cicitnya. Itu perkataan beliau langsung. Bukankah kau telah mendengar firman Allah di Quran surat Al-Mu'minun ayat 101? Iqra ya Pak. Ini yang keselnya, Habib sebedet dan ulama dapat syafaat langsung, perangnya nggak benar, kacau nih. Baca deh Al-Mu'minun 23 101. وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Halo? Syafaat gimana? Syafaat kalau taat.
Jadi pede aja deh. Oh, saya nggak turunan, nggak ada behit ini. Jangan, nggak ada tuh. Nggak jaminan tuh. Kalau kita nggak taat. Justru yang awam kita ini keren-keren loh kalau taat. Jadi karomah itu kan kaitannya dengan ketaatan. Oh, karena ada syafaat cucu Nabi keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-27 hantu. Kalau taatnya nggak ada, benar kan? Kata siapa nih? Kata Allah kan? Tembakannya kemana? Cucu Nabi loh. Bayangin taatnya Syekh Abdul Qadir Jilani dapat 2 nasab. Luar biasa. Jadi itu yang benar. Nah, ini untuk para habib ya. Anda bukan menjatuhkan mereka. Tolong dijaga deh. Tindakan, ucapan, amalan, khususnya di bulan-bulan Ramadan ini. Penting. Nah, pertanyaannya nih, yang bagi yang pendakwah, berani nggak hantam begitu? Harus. Harus. Karenanya amalan itu tetap walaupun dia cucu Nabi harus ada kau dan raja. Sampai syafaat kakekku, kata Imam Ali bin Husain, belum tentu menjamin, sebab Allah berfirman. Lanjut, diingetin lagi nih, sekarang sudah terjadi nih, turunan anu. Al-Anbiya 21-28, baca deh. Baca deh. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut padanya. Kita ingin ridho, harus timbul takut. Allah itu tahu sesuatu yang ada di hadapan mereka, siapa keturunan mereka, yang ada di belakang mereka tahu. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi. Nah, itu doa kita. Tapi ridho itu kalau nggak ada takut juga repot. Bener nggak? Kenapa ingin menjelaskan? Karena terkait putaran 11. Ya. Itu putaran kedua kita berdoa. Hati-hati berdoa kita kalau nggak diilmui. Kan itu konsepnya. Iya kan? Nah, karenanya rahmat Allah juga difirmankan di sini kaitannya ada 3 nih dalam ilmu doa. Pertama, nggak ada kaitan dengan yang disebut yang disebut bukan syafaat, yang disebut dengan nasab. Syafaat tetap ada. Ya. Yang kedua, itu disebutkan terkait dengan harus ada takut. Mintalah ridho. Yang ketiga, itu di Al-A'raf surat 756. Kamu amalan jangan merusak, jangan jolim, jangan berkata kasar. Baca deh. Baru doa antum cespleng tuh. Al-Araf. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima
dan berharaplah akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang bertaubat, yang berbuat baik. Jelas? Jadi di kitab Ihya Ulumuddin ada di Quran enggak? Ada ya? Nah, jangan digempur dong kitab Ihya Ulumuddin itu katanya hadisnya doib semuanya. Wah, mulai ngaco. Nggak bisa lah, pasti Al-Ghazali itu mengungkapkan nasihat-nasihat puasa dalam hal berdoa, kesempurnaannya jelas dari firman. Ya. Ini penting Andung sampaikan. Jadi sementara kita sendiri nggak tahu ya apakah termasuk golongan orang yang berbuat baik atau bukan. Maka dengan puasa, dengan menahan siam, tolong tunjukkan rasa takut kau melalui kekhusyuan, khususnya dalam berdoa. Timbulkan takut dulu. Itu itikad akidah. Ya. Bahasa secara manusia itu ketundukan, gitu ya. Jadi di Quran ayat 56 surat Al-A'raf itu kan tadi ditunjukkan konsep dari berdoa terkait amalan, takut, dan harapan. Poinnya amalan dulu. Jadi poinnya apa? Amalan dulu. Kita harus berbaik, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, kemudian berdoa. Itu berdoa kan? Jadi amalan dulu kan? Jangan jolim, jangan berkata kasar. Bulan Ramadan nih, di konsep kedua. Jadi kalau kita misalnya masih ada jolim langsung berdoa, ada. Walaupun bulan Ramadan gak makbul. Mundur dulu. Dengan apa? Dengan putaran awal. Apa putaran awal? Ampunan, istighfar. Gempur dulu istighfar. Syukur-syukur Allah mengabulkan kan? Berarti kita sudah mengamalkan perbuatan baik dengan pengampunan. Maka berdoa. Dengan apa doanya? Naik khauf. Dengan rasa takut. Rasa takut itu harus ditimbulkan. Makanya kalau berdoa kecengangan-cengengnya sih bingung deh. Apalagi terkait nasab. Waduh kacau nih. Nah, timbulkan takut. Maksudnya timbulkan takut itu gampang. Merasa tidak takut keterima. Kan gitu tuh. Merasa nggak dapat, merasa nggak jodoh. Itu timbulkan dulu. Baru naikkan harapan supaya dikabulkan. Poin ini 3. Dalam berdoa, ilmu secara tasawuf. Ini bukan berdasarkan Ihya Ulumuddin Al-Qushairi saja. Tapi berdasarkan firman Allah. 3 ayatnya loh. Yang paling jelas yang terakhir ini di Al-A'raf 56. Ilmu berdoa. Masuk putaran kedua. Pertama, amal baik. Betul? Amal baik itu syariat banyak. Apakah kita masih bermusuhan dengan anak, dengan istri, dengannya? Minta maaf. Poin tuh. Kedua, berdoa. Timbulkan kejiwaannya takut. Ya, kuda itu naikkan amalan harapan. Mudah-mudahan karena rahmatnya lebih dulu daripada tidak diterimanya doa kita. Itu yang disebut harap. Insya Allah akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hebat nggak Quran tuh? Udah linas kita. Detail nggak kita untuk memahami doa? Jadi begini, berdoa itu bagi awam pas kita mengandalkan konsep tasawuf atau tarekat menganggapnya bid'ah. Nggak bisa dong. Ilmui.
Sementara kita sendiri nggak tahu kan, apakah termasuk golongan yang berbuat baik atau bukan. Maka dengan puasa kita menunjukkan rasa takut kau melalui kekusyukan, ketundukan, menepati perintah Tuhan, diawali tepati perintah Tuhan itu untuk menggapai janji-janji pahala dan surga, dan dipuncaki lewat harapan berjumpaan dengan akhlak. Itu dalam konsep makrifat. Dengan puasa pula menanamkan suatu harapan raja keabadian. Itu sudah makrifat. Harapan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik dari ibadah manusia yang berlumur dosa. Harapan untuk dapat merengkuh rahmat Rabb, dan Rabb merengkuh kita dengan kasih sayangnya. Itulah ilmu putaran kedua dalam berdoa. Paham? Insya Allah mudah-mudahan diamalin. Ya, berubah cara kita berdoa. Insya Allah, karena ini Quran makbul tuh. Kita tutup dulu. يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء